Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah ilusi, di mana ilusi ini membuat seseorang terjebak dalam zona nyaman. Dari seseorang bernama Oliver Clark, seorang penulis juga filsuf, membuat metafora bagaimana seseorang dapat terjebak kepada zona nyaman. Jadi, dalam metafora tersebut dinamakan Boiling Frog Syndrome. Kurang lebih seperti ini. Pada metafora ini, yaitu seekor katak disimpan dalam sebuah panci berisi air dingin. Lalu tungku air tersebut disimpan di atas kompor, di mana api tersebut dinyalakan sehingga air perlahan demi perlahan membuat airnya mendidih. Namun dalam metafora ini seekor katak tersebut dia tidak melarikan diri atau loncat dari sebuah panci yang diakibatkan karena katak yang disimpan dalam panci tidak langsung menggunakan air yang panas atau air yang mendidih, yaitu menggunakan air yang pertama dingin, terus hangat, semakin hangat, semakin mulai panas, 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 akhirnya katak tersebut tidak bisa melarikan diri dikarenakan nyaman dengan air yang ada di dalam panci tersebut. Dikarenakan seekor katak tersebut dimasukkan ke dalam panci yang awalnya airnya dingin, lalu lama-lama menjadi mendidih. Akhirnya si katak tersebut bisa menyesuaikan diri perlahan dengan suhu air tersebut. Namun ketika puncaknya, ketika air mendidih, sang katak justru tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melarikan diri karena sudah lemas akibat penyesuaian yang terus-menerus hingga ke puncaknya yaitu mendidih. Dalam metafora ini memberi pelajaran bahwa seseorang yang terjebak dalam zona nyaman. Mengapa bisa demikian? Yaitu akibat dari ilusi zona nyaman. Jadi metafora ini menjelaskan bahwa kita harusnya tidak terjebak kepada sesuatu yang mungkin efeknya sedikit namun akan terus menjadi besar ketika menempuh waktu yang begitu panjang secara terus-menerus. Jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya habit, yang namanya kebiasaan. Bagaimana ketika kita melakukan kebiasaan buruk yang kecil, maka akan meningkatkan pertumbuhan keburukan yang semakin membesar. Ada hierarki yang menjelaskan bahwa seseorang bisa menjadi kriminal dikarenakan hal-hal yang dianggap sepele, dari mulai hal-hal yang mungkin dianggap sederhana atau tidak terlihat jelas keburukannya, namun hal tersebut meningkat sehingga menyebabkan kita terjebak dalam suatu keburukan lingkaran setan. Seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang hierarkinya, namun di sini saya akan fokus kepada Boiling Frog Syndrome, di mana sebuah metafora ini menjelaskan bahwa jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman. Tapi apa batasan kita tentang memahami bagaimana kita ini terjebak atau tidak dalam zona nyaman tersebut? Saya akan mencoba analogikan ke kehidupan sehari-hari. Saya membuat misal zona nyaman yang dianggap sepele. Contoh yaitu scroll media sosial. Mungkin kita menyempatkan hanya 5 menit dalam sehari di waktu-waktu yang kita lihat merasa luang. Namun hal itu tersebut dilakukan dalam sehari mungkin 5 menit, tapi bisa sampai 10 kali atau 30 kali dalam satu hari, meskipun 5 menit.
boleh jadi nanti porsinya akan bertambah atau akan lebih banyak dari menit tersebut atau jumlah scroll tersebut yang mungkin sehari, oke, sehari hanya 5 menit tapi dilakukan selama 10 kali, maka itu pun tidak baik juga sebenarnya. Hal ini menyebabkan kita akan kecanduan terhadap suatu dopamin atau suatu rasa kesenangan yang terus-menerus, sehingga kita terjebak dan tidak sadar kita sudah terjebak terhadap kecanduan tentang scroll media sosial. Hal ini sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang rasa malas dan rasa menunda-nunda. Banyak juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi budaya hingga mengakar dan beralih ke keturunan kita atau ke generasi yang mendatang, generasi-generasi yang eh, selanjutnya akan melanjutkan kita, yang dimana ini akan merusak. Dan mungkin saja dari budaya, tidak semua budaya itu kan ada yang bersifat baik. Memang ada baiknya, tapi kita harus mencerna juga ini apakah baik ataukah harus ditinggalkan. Jadi peran budaya, peran kebiasaan sangat berpengaruh tentang zona nyaman. Saya akan membacakan ini dalam kehidupan. Sindrom ini terjadi misalnya kebiasaan menunda. Kebiasaan menunda, mungkin kita membiasakan diri untuk menunda sesuatu. Sebenarnya dalam Islam sudah menjelaskan bahwa kita ini memiliki waktu fokus terhadap sesuatu, terhadap waktu, mempunyai komitmen terhadap waktu. Contoh, waktu-waktu sholat, hal-hal yang wajib. Seorang yang muslim dipaksa untuk membuat suatu komitmen dari setiap dari mulai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Jadi Islam sudah mengenalkan bahwa pentingnya tentang manajemen waktu dan komitmen. Yang kedua, di sini adalah ketika lingkungan kerja menjadi semakin toksik. Nah, ketika lingkungan kerja yang boleh jadi mungkin tidak sehat dalam lingkungan kerja, mungkin awalnya hanya candaan-candaan kecil untuk sesuatu. Namun hal tersebut bisa menjadi lebih besar ketika kita membiarkannya terus-menerus dan tidak membatasinya. Hal tersebut juga eh, memiliki faktor lain dalam bidang yang lain. Ini pengalaman saya sih tentang pekerjaan. Bagaimana kita merasa eh, bekerja yang bukan di passion kita, dan akhirnya semakin kita eh, memiliki ketergantungan terhadap orang lain, sehingga kita tidak mencoba untuk hal yang lain atau pekerjaan yang lain. Oke, mungkin ada seseorang yang memang basicnya dia lebih suka bekerja ketimbang untuk membuka usaha atau bisnis. Tapi poin pentingnya di sini justru eh, lebih ke masalah mental. Ketika kita memang eh, nyaman dengan kondisi bekerja tanpa membuat kita stres, tanpa membuat menjadi beban pikiran, maka hal tersebut ya boleh-boleh saja untuk dilakukan. Dan yang penting eh, mental kita memang jangan dibuat menjadi sebuah perangkap dari zona nyaman, yang artinya alasan kita bekerja harus valid atau harus apa ya, harus benar-benar eh, dipikirkan apakah bekerja ini atas memang hal yang kamu sukai, atau hal tersebut karena memang kita sudah ketergantungan terhadap seseorang, yang artinya tidak mau mencoba hal baru. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, ketika hubungan kita sehat, hubungan merasa perubahan buruknya menjadi sedikit demi sedikit. Oh, ini terlihat berhubungan nih. Ini yang nomor ketiga berhubungan dengan hubungan sosial. Jadi hubungan sosial ini lebih ke merasa perubahan
memaksakan sesuatu hubungan. Ini lebih ke percintaan sih sebenarnya, atau lebih ke hubungan antara lawan jenis. Jadi kalau misalkan memang ada eh, kita yang unek-unek terhadap istri kepada suami atau suami kepada istri, maka sebaiknya jangan kita simpan, jangan kita sembunyikan. Artinya kita harus diskusikan, kita harus obrolkan, kita harus eh, luapkan apa yang kita rasakan, namun tidak melanggar etika-etika terhadap suami dan istri, selayaknya suami dan istri. Harusnya seperti apa? Harusnya kita mempunyai hubungan sosial yang baik, interaksi sosial yang baik dengan istri. Artinya kita memiliki uh, sebuah metode-metode untuk pendekatan terhadap saling terbuka atau berkomitmen untuk terbuka satu sama lain. Mungkin ya untuk yang belum menikah, kita bisa memilih untuk seseorang yang kriterianya seperti itu. Tapi untuk yang sudah menikah, maka ini akan cukup berat karena sudah memiliki uh, komitmen dari awal tentang kita kepada istri atau suami kepada istri atau istri kepada suami, bukan sebaliknya. Namun untuk yang terlanjur sudah menikah, artinya justru mungkin perubahan dari kitanya, dari kita yang mendengarkan seperti saya dan Anda semua. Ketika kita mengetahui seperti ini, maka kita harus membuka peluang untuk stimuli peluang untuk berdiskusi, untuk mengajak kepada hal yang baik, untuk kepada kebaikan, maupun itu untuk istri kita atau suami kita. Seperti itu contohnya. Karena apa? Karena memang hubungan yang tidak sehat, maka akan semakin lama semakin menjadi, akan semakin uh, mengakar. Apalagi kalau memang sudah problematik dari awal, kayak selingkuh. Selingkuh itu bukan tidak disengaja, itu memang berdasarkan niat. Artinya ketika kita menyembunyikan sesuatu terus menerus, maka hal tersebut akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi problematik yang ujung-ujungnya akan ya kepada perceraian. Lantas bagaimana ketika kita mengetahui seorang istri atau suami yang selingkuh? Maka itu pilihan kita bertanya atau eh, ya kita memutuskan untuk mengakhiri. Tapi lebih baik bertanya sih, artinya kita tahu eh, bahwa itu memang benar-benar pilihannya gitu. Karena boleh jadi kan bisa jadi menjadi salah paham. Dan nanti ketika kita takut bertanya tentang hal tersebut, maka akan semakin lama akan semakin menjadi suatu beban ya, justru itu akan menumpuk di setiap harinya. Berbeda dengan kita untuk meluapkan atau mendiskusikannya. Kurang lebih seperti itu. Ilusi dari rasa nyaman menghancurkan. Memang zona nyaman ini memiliki ilusi yang bisa dibilang secara tidak sadar kita terjebak ke dalam suatu metafora boiling frog syndrome yang dimana lebih uh, signifikan meskipun sedikit, tapi hasilnya memang sangat parah jika kita biarkan. Namun saya akan membahas tentang dari sisi agama dan solusi dari Islam. Bagaimana tentang boiling syndrome dan apa batasannya. Kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat." Tafsir Quran Surah Al-Zumar ayat 17 sampai 18. Dari sini, dari surat ini, kurang lebih menjelaskan tentang akal sehat. Artinya kita perlu mengkonfirmasi sesuatu
kegiatan atau kebiasaan yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Contoh, mungkin kita terbiasa untuk eh, apa ya, kesiangan atau terlambat, tidak mempunyai komitmen terhadap seseorang untuk berjanji untuk tepat waktu ketika bertemu dengan seseorang. Maka hal tersebut akan menjadi bertambah, keburukannya bertambah, eh, makin bertambah-tambah hal tersebut. Karena kita biarkan atau karena kita menganggap hal itu sepele. Namun ketika kita pikirkan, mungkin saja ketika orang yang kita hadapkan kepada seseorang yang mungkin berlapang dada atau lebih terbuka terhadap kita, mungkin itu fun aja, mungkin itu oke-oke aja. Tapi ketika terjadi pada suatu pekerjaan, maka hal tersebut bisa mengganggu pekerjaan kita, yang artinya akan sulit dihilangkan karena kita tahu bahwa itu telah mengakar. Jadi kurang lebih di sini Islam menjelaskan bahwa bagaimana kita memaksimalkan tentang akal sehat. Artinya kita harus mengetahui hal-hal yang kita lakukan tersebut di setiap harinya. Banyak kebiasaan-kebiasaan, mulai dari hal sepele seperti menyimpan anduk. Sebenarnya bukan anduknya yang jadi problematik, tapi kebiasaan tersebut yang terus berulang-ulang. Dan itu bisa menjadi problem yang besar ketika hal tersebut dilakukan terus-menerus. Oke, mungkin menyimpan anduk di kasur atau bukan di pada tempatnya. Bayangkan bila hanya anduk, dan bayangkan ketika kita terus-menerus melakukan hal tersebut, tapi bukan kepada anduk saja, pada buku, pada kunci motor, pada banyak hal tersebut. Yang akibatnya mungkin kita bisa jadi atau lupa menyimpan kepada tempatnya suatu kunci motor, kunci mobil, kunci berangkas, apapun itu yang sifatnya berharga, diakibatkan karena kita terbiasa melakukan hal-hal yang kecil dan menganggap sepele tentang hal menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya, menyimpan anduk tidak pada tempatnya. Hal tersebut juga bisa membesar karena kita selalu menganggap sepele hal-hal tersebut. Boleh jadi seperti itu. Dan ada juga di surat lain. Oh iya, lupa. Di surat Al-Zumar yang tadi, yang ini menekankan tentang mempunyai akal sehat. Islam sangat terbuka terhadap akal manusia. Artinya banyak ayat-ayat yang menantang manusia agar mempergunakan akal sehat. Dan Islam tidak keberatan untuk kita menanyakan hal sesuatu tersebut. Yang jelas itu melihat manfaatnya untuk kita dengan mempertanyakan tersebut. Jangan sampai kita sia-sia mempertanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Terlebih untuk akhirat kita. Seperti itu. Dan di surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Tafsir Quran Al-A'raf ayat 99. Dan ini yang paling relate menurut saya. Maksudnya tentang judul Boiling Frog Syndrome. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Dari ini meningkatkan kita mengingatkan terhadap sesuatu yang kita anggap sepele. Saya ambil contoh analogi. Oke. Kita merasa aman. Misal merasa aman tentang apa ya? Hal-hal yang melalaikan. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kelalaian yang bukan disarankan tentang kelalaian dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, perdagangan, harta, dan keturunan anak-anak. Jadi hal ini bisa menyebabkan kita lupa terhadap sesuatu. Banyak halnya, banyak juga hal yang serupa. Jadi hal ini
hanya kiasan untuk beberapa perwakilan eh, tema-tema tentang kelalaian. Namun di antara tiga ini, yang paling menurut saya krusial adalah harta, tentang mencari harta. Bagaimana kita tidak bisa membatasi antara kewajiban kita mencari nafkah atau mencari penghidupan, mencari rezeki, dan juga tentang menyeimbangkan diri tentang kehidupan akhirat. Dan Rasulullah SAW sangat manajemen waktunya. Bahkan banyak amalan-amalan beliau yang eh, menjelaskan tentang komitmen atas waktu. Dan juga hal tersebut menjadi habit atau kebiasaan yang beliau bentuk. Perdagangan dan juga anak-anak. Ini ada suatu fitrah. Menyukai anak-anak itu adalah suatu fitrah. Tapi bagaimana kita membatasi agar eh, ini contoh aja ya, analogi. Mungkin ya, mungkin kita sangat fokus membahagiakannya sampai lupa hak juga, kita memenuhi haknya, hak bermainnya, karena memang dari untuk anak-anak itu waktu bermain itu memang sangat penting dan hal yang wajar. Namun perlu kita batasi juga. Perlu kita batasi sebagaimana haknya bermain. Kita batasi mungkin sehari 2 jam atau sehari 3 jam. Itu relatif ya, artinya beda-beda. Hanya saja kita harus batasi, dan juga kita juga mempunyai kewajiban untuk memberikan sebuah ilmu atau sebuah pemahaman-pemahaman kepada mereka tentang ilmu, bukan hanya memahami haknya untuk bermain saja seperti itu. Harta anak, apa lagi? Harta anak, perdagangan, oh ya jual beli juga. Dan terhadap jual beli itu yang tadi sih sebenarnya. Aku lupa satu lagi apa ya? Hmm, bentar. Hal yang melalaikan anak-anak. Aku lupa deh. Yang tadi yang tiga. Tapi intinya gini, ini bisa jadi berupa kiasan. Namun saya lebih fokus aja ke problematiknya, yaitu tentang eh, lebih ke manajemen sih sebenarnya. Kita harus punya manajemen. Dari tanda-tandanya aja Islam tuh udah jelas banget sih buat ngejelasin kita punya target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan. Artinya juga kita harus punya target. Mungkin aja ini saya sedikit sharing aja ya, sedikit sharing. Meskipun saya belum melakukannya istiqomah, jadi dalam setahun mungkin ada bolong-bolongnya. Tapi dari setahun itu bisa membuat perbaikan terus-menerus. Dan saya lakukan sudah 3 tahunan, yaitu membagi-bagi waktu tentang sesuatu aktivitas sehari-hari. Contoh, dalam target sehari saya bisa harus membaca suatu buku yang menghasilkan 1 tahun itu bisa 3 atau 6 buku, dan juga baca Quran sehari 2 lembar, dan dalam 1 tahun bisa hatam satu Al-Quran. Dan juga menulis menulis 1 hari 1 kali, itu juga menghasilkan 1 buku dalam 1 tahun. Apakah sudah terjadi dalam 1 tahun hatam? Tidak. Apakah terjadi dalam 1 tahun bisa membaca 6 buku? Itu juga tidak. Apakah bisa terjadi menulis dalam 1 tahun jadi 1 buku? Itu pun tidak. Tapi apa manfaatnya? Seperti ini. Ketika kita dihadapkan pilihan antara hitam dan putih, antara baik dan buruk, maka akan mudah membuat pilihan menjadi baik. Tapi boleh jadi pilihan baik dan buruk akan menjadi bias. Contoh seperti ini. Ini lebih ke artinya memproduktivitaskan diri sih. Seperti ini.
hal tersebut saya targetkan dalam setiap hari. Ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, justru yang menggantikannya harus hal yang lebih baik dari tersebut. Misal, kita sehari tidak bisa membaca 4 lembar karena ada hal dan lain faktor, ada kegiatan. Kegiatan ini harus lebih penting dari baca buku ini. Harus digantikan dengan yang lebih penting dari baca buku ini. Baru hal tersebut akan menjadi baik. Jadi, pilihan yang baik disandingkan dengan pilihan yang lebih baik. Bukan pilihan baik dengan buruk, tapi pilihan yang baik disandingkan dengan pilihan yang lebih baik. Seperti itu. Tapi ketika tidak punya plan, maka pilihannya akan hanya aja menjadi dua, yaitu antara baca buku atau tidak, atau baca buku atau misalnya main game boleh sih sebenarnya, cuman batasi aja waktunya. Tapi sebenarnya lebih ke uh, lagi-lagi waktu sih, maksudnya tentang manajemen waktu, tentang mengelola waktu, kurang lebih seperti itu untuk hal yang saya lakukan tentang membatasi sesuatu. Nantinya membeli pilihan dari baik ke lebih baik, seperti itu. Jadi ketika ada hal yang pas nih waktunya, eh, waktu baca buku tapi pengen main game, maka mending baca buku dulu baru main game, kayak gitu. Karena itu kan udah jelas, baca buku sama main game, udah baca buku dulu nanti main game. Tapi ketika pilihannya oke, baca buku terus ada kajian misalkan, yang menurut kita penting untuk kita ikuti dan mendadak mungkin pengajiannya, maka pengajian dulu baru baca buku. Jadi seperti itu. Jadi pilihannya enak banget kalau kita punya agenda setiap hari, antara baik dan lebih baik. Berbeda dengan kita tidak punya plan setiap hari, antara baik dan buruk. Itu sangat tidak produktif menurut saya. Ada yang penting dari produktif dan sibuk. Jadi seperti ini. Sibuk mengerjakan sesuatu dalam satu waktu, tapi produktif mengerjakan sesuatu dengan eh, manajemen, nantinya mempunyai list dari setiap waktunya. Contoh, oke, dari pekerjaan. Misalkan kita menjadi admin. Pekerjaannya itu membalas chat, eh, melayani customer, dan juga komplain. Kita kerjakan dalam satu hari tersebut, dalam satu waktu. Misalkan jam 7, makan 3 hal tersebut. Maka itu bukan produktif, tapi itu sibuk. Tapi untuk produktif, kita harus tahu mana prioritas. Contoh, admin misalkan. Yang prioritas apa? Membalas chat dulu misalkan. Membalas customer dulu. Yang kedua, eh, membantu menyelesaikan pesanan misalkan. Yang ketiga, baru kita komplain untuk membantu para customer kita menyelesaikan pesanannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk produktivitas, kita mengetahui apa yang menjadi urgensi atau menjadi utama dalam setiap aktivitas. Berbeda dengan sibuk. Untuk sibuk mengerjakan semuanya tanpa kita tahu mana yang lebih utama untuk prioritaskan. Artinya kita harus tahu dulu nih, untuk sebuah kegiatan mana yang perlu prioritaskan atau enggak. Seperti balik lagi seperti yang tadi kan, antara baik dan lebih baik. Makanya sebenarnya udah enak banget sih, antara baik dan lebih baik, antara baik dan lebih baik. Jadi pilihannya cuman itu aja, cuman baik dan lebih baik. Adapun kita merasa malas mungkin, ngantuk banget, tapi saya juga sih misalkan ada waktu sejam, eh, yang dimana itu udah kita jatah setiap hari untuk buat video dulu baru tidur gitu. Apakah hasilnya akan bagus? Mungkin ketika memaksakan boleh jadi tidak. Hanya saja kita kan mencoba akan membiasakan itu hal tersebut. Seperti saya membuat video, mungkin tidak akan bagus sepertinya, tidak akan semenarik itu. Tapi saya akan membuat video dulu
Ketika tahu hasilnya kurang baik, maka saya hapus dan membuat lagi video yang sama di hari selanjutnya. Dan mungkin belum tentu baik juga, maka akan terus dilakukan di hari selanjutnya, terus lakukan hari selanjutnya, hingga hal tersebut menjadikan kebiasaan untuk bagaimana kita bergerak dan berpikir lebih cepat terhadap menanggapi sesuatu. Karena ya pilihannya kan membuat konten atau membuat konten tapi kurang bagus. Ya pilihannya baik juga, bukan pilihan membuat konten atau rebahan, bukan itu kan pilihan. Jadi cuma dua, antara lebih baik dan lebih baik. Karena takut kepanjangan, nah ini kepanjangan sih, tapi semoga bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan yang tadi. Bullying Pro Syndrome, yaitu terjebak dari zona nyaman. Sedikit aja mungkin kata-katanya. uh, yang penting dari zona nyaman, kita mengetahui bahwa hal tersebut tidak akan menjebak kita di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Saya Rangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.